Shalom saudara, pernahkah kita mendengar selentingan ucapan di kalangan orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa insan Pentakosta suka ngawang-ngawang atau tidak membumi? Apakah benar orang Pentakosta hanya peduli tentang karunia-karunia roh, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dunia roh, dan hal-hal lain yang mungkin dianggap abstrak atau tidak relevan bagi kehidupan manusia di bumi pada saat ini? Tentu saja tidak. Insan Pentakosta memang sangat bergantung pada tuntunan Roh Kudus dalam hidupnya sehari-hari. Tapi kita juga membumi dan peduli dengan isu-isu global loh. Mari kita bahas hal ini dari sudut pandang firman Tuhan dalam Voice of Pentecost kali ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kemudian Allah membentuk manusia dari debu tanah sesuai dengan gambar dan rupanya sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan memenuhi bumi sambil menikmati persekutuan yang intim dengan Allah. Ini yang dikenal sebagai mandat penciptaan. Ini artinya kita diberikan tugas untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan dan memberikan dampak sosial dengan pertolongan dari Roh Kudus. Sebagai masyarakat global, tentu insan Pentakosta tidak dapat berpangku tangan saja dan tidak peduli dengan berbagai isu hangat yang sedang berkembang di dunia. Yang pertama, perubahan iklim. Konsensus para ahli menunjukkan bukti terjadinya perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global sebagai dampak dari kelalaian manusia dalam menjaga lingkungannya. Alkitab menuliskan kisah Nuh yang disuruh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera yang sangat besar bersama-sama keluarganya demi mempertahankan kelestarian keragaman hayati dari hewan-hewan yang ada. Nah, sebagai insan Pentakosta yang dipimpin Roh Kudus, tentu kita juga perlu menjadi keseimbangan ekosistem yang ada. Bagaimana caranya? Dengan taat kepada berbagai peraturan pemerintah. Yang kedua, isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Seringkali permasalahan yang terkait dengan SARA banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Namun, di negara maju juga terjadi berbagai masalah yang berhubungan dengan isu ini. Contohnya, peristiwa demonstrasi Black Lives Matter di Amerika Serikat yang sudah muncul sejak tahun 2013 dan meledak pada tahun 2020. Di Indonesia, isu SARA seringkali dimanfaatkan dalam dunia politik. Seringkali satu pihak menyebut pihak lain dengan berbagai istilah yang sangat tidak pantas. Hal yang disayangkan ialah ada juga sebagian orang-orang Kristen yang terprovokasi dan ikut-ikutan. Nah, apa yang dikatakan Alkitab mengenai isu SARA ini? Rasul Paulus menasihati supaya gereja tidak terbagi-bagi antara golongan Paulus, Apolos, atau Kefas. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 12-13. Selain itu, dalam Yohanes 17 ayat 21-23, Tuhan Yesus sendiri mendoakan para murid saat di Taman Getsemani supaya mereka menjadi satu. Di sini terlihat bahwa Allah berkenan kepada kesatuan dan bukan perpecahan akibat isu SARA. Di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus yang dicurahkan secara dahsyat justru akan meruntuhkan berbagai benteng SARA. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita dapat melihat bagaimana Roh Kudus dicurahkan pertama-tama kepada orang-orang Yahudi, tetapi kemudian kepada orang-orang bukan Yahudi. Hal ini terjadi sehingga semua orang dari berbagai suku, kaum, dan bahasa bisa mendengar pemberitaan Injil Yesus Kristus dan percaya kepadanya. Salah satu bukti nyata bahwa insan Pentakosta menentang isu SARA adalah adanya Pentecostal World Fellowship atau PWF, di mana gereja-gereja Pentakosta di seluruh dunia dari berbagai suku dan golongan yang berbeda bergabung dalam satu misi untuk menyatukan dan memobilisasi keluarga-keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam rangka menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus. Gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, juga menjadi anggotanya. Sebagai insan Pentakosta, setidaknya kita dapat melakukan hal-hal ini untuk mengatasi isu SARA yang banyak beredar. Pertama, kita harus hidup dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga kita tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang ada di media sosial. Kedua, fokus pada kehendak Allah pada zaman ini, yaitu penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus supaya menjadi murid Tuhan Yesus.
Dari pemaparan kedua hal tadi, dapat dipahami bahwa kita sebagai insan Pentakosta perlu peduli dan turut serta berperan aktif dalam mengatasi isu-isu sosial kontemporer yang berkembang di masyarakat kita, baik secara lokal maupun secara global. Insan Pentakosta dipanggil Tuhan untuk menjadi garam dan terang yang memberi dampak bagi dunia. Kiranya Roh Kudus memberikan paradigma yang baru dalam memandang dan terlibat dalam penyelesaian isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat, dan kuasa untuk kita dapat berkontribusi dalam penyelesaiannya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Shalom. Dilambaikan tangan. Tangan yang dilambaikan ini menunjukkan bahwa Tuhan kita itu yang telah memberikan kita kehidupan. Amin. Tidak ada lain. Jadi sebab itu adalah alasan kenapa kita ada di sini. Sebab Tuhan kita itu baik, Tuhan kita itu memberikan kita kehidupan, dan Tuhan itu harus kita syukuri. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita angkatkan tangan kita kepada Tuhan. Kita angkatkan tangan kita kepada Tuhan. Mengatakan kita berterima kasih, dan kita siap untuk mengatakan ucapan syukur. Kita siap membawa seluruh hati kita kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk waktu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh mengangkat tangan kami Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini. Itu semua oleh kerana anugerah daripada Tuhan.
Haleluya, kami bersyukur. Kami mau nyanyi bersorak, menyatakan perbuatan-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Haleluya. Pujian hormat kuasa bagi Raja.
silakan duduk. Sama terus berdiam dalam kehadirat Tuhan. Mau terus merindukan kedekatan dengan Tuhan. Dan kita rasakan sungguh-sungguh kasih kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan mendengar firman Tuhan. Biarkan kerinduan kita untuk masuk lebih dalam lagi untuk Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Tuhan, diam dalam hadirat-Mu, menikmati indahnya, mendengar suara-Mu. Dimanapun hidupku, baik kebenaran yang kami dengar, kebenaran yang akan kami tangkap, kebenaran itu yang sudah kami terima akan memerdekakan setiap kami dari belenggu, dari apapun bentuk yang mengikat. Biar kami yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang punya beban yang berat Tuhan angkat. Dan Engkau Tuhan, ketika Engkau bekerja, hal-hal yang indah akan kami terima. Terima kasih Yesus.
Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan. Tuhan kami di hadapan Tuhan. Persembahkan semuanya yang masuk kami di hadapan. Kiranya setiap yang menyembahkan kami di hadapan kesenangan hati kami di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Karena firman Tuhan ajar kami, Tuhan pimpin kami mengurus setiap hati kami, Tuhan rapi setiap kami agar kami boleh mendengar firman dan melakukan firman kami. Terpujilah Tuhan. Firman Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Satu dulu. Salam. Kita Tuhan. Baik, kita semua diberkati Tuhan, semua ada dalam pertolongan perlindungan Tuhan ya. Luar biasa semangatnya ini tidak memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan memberkati. Baik itu Tuhan, pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang sehati menuntaskan amanat Tuhan ya. Saya pikir kita tidak asing lagi dengan firman Tuhan ini. Seperti kita sering mendengarkan firman Tuhan ini, karena firman Tuhan ini adalah pesan terakhir yang diberikan oleh Yesus, oleh Tuhan Yesus ketika Ia naik ke surga. Ini dia di dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20 ya, kita akan baca bersama-sama. Matius 28 ayat yang ke-16. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Kita akan membawa kita, Bapak Ibu Saudara boleh membuka di dalam HP maupun Alkitab. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Ya, mari kita baca bersama-sama. Saya akan baca di ayat yang ke-16, nanti Bapak Ibu Saudara akan baca di ayat 17 dan pergantian. Matius 28 ayat 16, perintah untuk memberitakan Injil. Ayat 16, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20 sama-sama, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Puji Tuhan, haleluya. Nah, inilah yang saya katakan tadi, perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus ketika Ia naik ke surga. Dia menyuruh murid-muridnya datang ke Galilea. Di sanalah Dia naik ke surga. Di sana Dia memberikan pesan terakhir ini kepada murid-muridnya, kepada para pengikutnya. Ya, baik, jadi kita dipanggil untuk menuntaskan amanat ya. Bapak Ibu Saudara, mungkin terkadang kita berpikir tugas ini hanya diberikan kepada hamba Tuhan, kepada pemimpin, kepada misionaris, kepada orang-orang yang bertugas lah. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu, kita semua sebagai orang-orang percaya ini ditugaskan untuk memberitakan itu. Katakan amin. Ya. Sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus meninggalkan pesan penting untuk orang percaya dan menjadikan semua bangsa murid. Inilah pesan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan memberikan pesan kepada para pengikutnya, bukan hanya kepada murid-muridnya pada saat itu, tetapi lebih dari 500 orang yang menyaksikan Yesus naik ke surga. Ya. Dan kepada mereka lah perintah ini diberikan. Tuhan Yesus katakan, pergilah beritakanlah Injil dan jadikan semua bangsa itu muridnya. Perintah yang pertama dikatakan sebagai muridnya, menjadikan semua bangsa menjadi murid. Ya, yang pertama ada 3 poin yang saya akan berikan pada hari ini, yaitu memberitakan Injil tanpa keraguan. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang mungkin merasa memberitakan Injil ini baru pertama ya. Mungkin merasa bahwa memberitakan Injil itu adalah tugas seorang hamba Tuhan, tugas seorang penginjil.
Jadi kita merasa kalau kita memberitakan ini kadang orang menolak kita, takut gitu ya. Kadang kita ragu untuk memberitakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena pandangan kita sama orang-orang di luar sana, itu bagi mereka Yesus itu adalah sebagai seorang nabi atau orang yang biasa, seorang pahlawan. Tetapi bagi kita, Yesus itu adalah Tuhan kita. Yesus adalah Allah kita, Tuhan Allah yang hidup. Sementara ini dikatakan bahwa di ayat yang ke-16 sampai 17, sementara sebagian murid itu mereka tidak percaya saudara kalau Yesus itu sudah bangkit dari antara orang mati. Mereka mengerti ada yang percaya, mereka tahu dengan kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi ada sebagian yang masih ragu. Salah satunya adalah Thomas ya. Thomas masih ragu ketika dia melihat Yesus sudah bangkit. Dia ini benar apa bukan? Ini benar-benar Tuhan atau bukan? Dia masih ragu saudara. Tapi dia ketika dia melihat tanda-tanda pakunya di kakinya, di tangannya, baru dia percaya saudara bahwa itu benar-benar Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itu adalah kemenangan saudara, kemenangan yang Yesus lakukan di antara maut dan membebaskan kita dari segala dosa saudara. Dan ini banyak murid-murid yang tidak percaya, bahkan imam besar, ahli-ahli Taurat pada saat itu, mereka tidak percaya saudara. Mereka bilang itu pasti murid-muridnya yang mencuri mayat Yesus pada saat ini di dalam kuburan yang dijual. Dan mereka tidak percaya saudara, mereka tidak mau percaya karena Yesus itu dia melakukan banyak sekali mujizat dan itu membuat orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi saat ini tidak menerima saudara. Karena itu walaupun Yesus ini benar-benar bangkit, banyak sebagian mereka tidak percaya saudara. Tetapi murid-murid Yesus, karena Yesus langsung menunjukkan diri kepada mereka, mereka langsung percaya, mereka kagum bahwa apa yang dikatakan Yesus sebelumnya itu benar-benar terjadi. Dia akan dibunuh, dia akan diderita, dia akan disalibkan, dan pada hari ketiga dia akan dibangkitkan kembali. Jadi itu benar-benar terjadi saudara. Dan inilah kenapa dikatakan kita mesti memberitakan Injil itu tanpa keraguan ya. Mungkin banyak orang di luar sana menganggap Yesus itu sebagai manusia yang biasa. Mungkin ada yang menganggap Yesus itu hanya sebagai nabi ya. Tetapi bagi kita Yesus itu adalah Tuhan. Saudara berpikir, saya punya kesaksian saudara mengenai hal ini. Pada saat saya masih sekolah menengah atas, kawan saya itu semuanya Muslim saudara. Karena saya kuliah sekolah di Batam, di sana terkenal dengan tanah orang-orang Muslim, orang-orang Melayu. Jadi di satu kelas itu cuma saya sendiri yang berbeda saudara. Beda dari semuanya ya. Beda dari kulitnya, beda fisiknya, beda juga agamanya. Jadi semuanya Muslim, cuma saya sendiri Kristen. Baru teman-teman saya itu tanya kepada saya, kenapa kalian itu menyebut Yesus itu sebagai Tuhan? Padahal di dalam Al-Quran, maka di dalam kepercayaan mereka bilang itu sebagai nabi saja, hanya sebatas nabi ya. Baru saya, karena saya memiliki ayat juga mengenai hal ini, saya bilang bagi kami Yesus itu bukan hanya sebagai nabi, sebagai orang biasa, tetapi dia itu adalah Tuhan. Bukan hanya Tuhan untuk orang Kristen, tetapi semua agama saja. Semua agama, baik orang-orang Muslim, orang-orang Buddha, semua orang itu adalah Tuhan, itu adalah dia Yesus Tuhan bagi semua orang, semua agama, bukan hanya untuk orang Kristen. Dan saya menunjukkan salah satu ayat yang ini menjadi pegangan saya di dalam Yohanes 14 ayat 6. Di sana Yesus mengatakan, karena tidak ada seorang pun yang boleh datang kepada Bapa selain kalau tidak melalui Yesus. Yesus menunjukkan bahwa dialah jalan, dialah kebenaran dan hidup. Dia jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang nabi pun yang pernah mengatakan hal yang sama ya. Atau rasul, nabi, tidak pernah mengatakan akulah jalan dan adalah Tuhan. Tidak pernah saudara. Itu hanya Yesus, karena dia sendiri adalah Tuhan. Jadi dia bilang akulah jalan, akulah kebenaran dan akulah hidup. Itu saya menunjukkan kepada teman-teman saya gitu ya. Mereka walaupun mereka saya melihat mereka ekspresi mereka mungkin agak bingung, agak takut, tetapi saya menyampaikan firman ini saudara. Karena saya tahu bahwa dalam secara tidak langsung kita menyampaikan keselamatan itu kepada mereka saudara. Jadi inilah bagaimana kita menyampaikan firman Tuhan dalam lingkungan kita. Gak mesti harus di gereja, gak mesti harus kita diutus dari gereja, gereja mengutus kita ke suatu tempat, tetapi dalam lingkungan kita, di sekitar kita, dalam keseharian kita, disitulah kita menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil saudara. Amin.
Jadi keraguan yang pertama atau kebimbangan adalah hal yang hanya akan membuat kita jalan di depan saudara. Kalau kita masih ragu-ragu, kita tidak akan berani untuk menyampaikan Injil saudara. Kalau di lingkungan kita takut ditolak, takut dibenci orang, ini menjadi masalah yang besar bagi orang Kristen ya. Karena dia sudah merasa nyaman di sekitar lingkungan dia takut kalau saya menyampaikan Injil berbeda pandangan sama mereka, pasti berkata menolak saya, berkata menolak kita. Ini adalah kekhawatiran terbesar dalam kehidupan orang Kristen. Kekhawatiran ini, kebimbangan itu tidak akan membuat kita menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki. Karena di dalam Yakobus 1 ayat 6 ini dikatakan orang yang khawatir, orang yang bimbang itu tidak akan tenang dalam hidupnya, tidak akan menerima apa-apa dalam kehidupannya. Sedangkan Yesus memberitakan kita untuk memberitakan Injil, menghasilkan buah, artinya menghasilkan murid-murid yang baru, menghasilkan orang-orang percaya yang baru. Tetapi kalau kita masih ragu-ragu saudara, kita masih khawatir, kita masih takut untuk ditolak orang, saudara, kita tidak akan menerima apa-apa kata firman Tuhan ya. Artinya bahwa kita tidak akan menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Buah itu ada dua macam ya, buah roh itu yang keluar dari dalam kehidupan kita. Tapi ada juga buah-buah dari luar yang kita hasilkan. Yaitu buah-buah penghasilan yang artinya kita memberitakan Injil namun banyak orang percaya kepada Tuhan. Itu juga merupakan buah saudara. Jadi kita tidak akan menghasilkan apa-apa kalau kita masih ragu. Yang kedua, karena yang mengutus kita, yang memberikan amanat itu adalah Tuhan yang bangkit serta menang atas maut. Kita tidak perlu ragu untuk melangkah dan Roh Kudus akan memampukan kita untuk memberitakan Injil. Sebenarnya kita tidak perlu takut di dalam Lukas 12 ayat yang ke-11. Bapak Ibu kita bisa baca bersama-sama di sana. Sana dikatakan bahwa apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis atau kepada pemerintah, penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Ini dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya saudara. Ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil, dia tidak hanya mengutus begitu saja saudara, tetapi Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada mereka, memberikan janji ini kepada mereka. Jangan takut, kata Tuhan Yesus. Roh Kudus yang akan turun itu akan memberikan kuasa kepada mereka untuk memberitakan firman Tuhan. Yang memberitakan itu adalah Yesus Kristus. Kita melihat di dalam ayat yang ke-17 tadi ya, ke-18. Lalu Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadamu telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya, ini adalah dasarnya, saudara. Segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepada Yesus. Karena itu Yesus berani untuk menyuruh murid-muridnya memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil saudara. Di sini ditemukan lagi dikatakan, jangan takut apa yang harus kamu katakan, karena Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita inilah yang akan menuntun kita, yang akan memampukan kita untuk memberikan firman Tuhan. Dan itu benar-benar terbukti saudara ya, ketika murid-murid, rasul-rasul itu menantikan kedatangan Roh Kudus, ketika mereka sudah dipenuhi Roh Kudus, mereka berkata-kata dengan bahasa yang berbeda-beda. Kalau kita baca di Kisah Rasul ya, itu banyak sekali pengaruh daripada kepenuhan Roh Kudus itu saudara. Mereka berkata-kata dengan bahasa lain, mereka melakukan banyak mukjizat. Dan ketika Petrus berkhotbah, sekali berkhotbah, banyak sekali orang dimenangkan, banyak orang bertobat kepada Tuhan Yesus. Nah, ini adalah buktinya saudara. Jadi saudara, kita perlu untuk percaya bahwa apa yang dijanjikan Tuhan Yesus itu benar-benar ada saudara. Tuhan menjanjikan kita, ketika Roh Kudus itu memenuhi kita, ketika kita bersandar kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, kepada kuasanya, kita akan memberitakan firman Tuhan. Jangan khawatir, yang pertama dikatakan jangan ragu. Karena yang mengutus kita itu adalah Tuhan Yesus yang sudah menjanjikan penyertaannya dalam kehidupan kita dalam melakukan penginjilan saudara. Dan berikut yang bagian kedua yaitu mengingat kuasa. Yang pertama tadi ya, yang kedua mengingat kuasa dan penyertaan saudara. Mengingat kuasa dan penyertaan Tuhan. Ini ada dua poin yang saya bagikan. Jadi amanat yang diberikan kepada gereja dijamin dengan dua hal penting yang dijanjikan. Yang pertama,
tentang kuasa dan penyertaannya. Yang pertama, Tuhan menjadikan kuasanya berbicara tentang otoritas. Otoritas yang dimilikinya di surga dan di bumi. Kuasa itulah yang diberikan kepada kita untuk memberitakan Injil dan menegakkan kerajaannya. Inilah dasar kita kenapa kita harus memberitakan Injil, memberitakan kasih Tuhan, keselamatan Tuhan. Karena kuasa dan otoritas itu sudah Tuhan bagikan, sudah Tuhan berikan kepada kita. Dari penciptaan sudah, dari awalnya, ketika Tuhan menciptakan manusia Adam dan Hawa, di sana kuasa dan otoritas itu Tuhan sudah berikan sudah. Kuasa itu sudah ada, sudah melekat dalam diri kita. Tetapi karena dosa, kuasa itu kemudian kita berikan kepada kuasa iblis, karena kita ditipu oleh iblis. Dan kemudian Tuhan Yesus datang kembali untuk memberikan kuasa itu kepada kita, otoritas itu kepada kita. Di sini dikatakan bahwa otoritas yang dimilikinya di surga dan di bumi, kuasa itulah yang diberikan kepada kita. Di ayat yang ke-18 tadi, dia mengatakan bahwa kuasa di bumi dan surga itu sudah diberikan kepada Yesus. Dan bukan hanya kepada dirinya, tetapi itu juga diberikan kepada murid-muridnya, saudara. Di dalam Lukas pasal 9 ini dikatakan bahwa maka Yesus memanggil ke-12 murid itu, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan, untuk menyembuhkan penyakit, dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang. Jadi Yesus bukan hanya memberikan kuasa dan tenaga, saudara. Tenaga itu artinya dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, tentang kesehatan, kekuatan. Lalu mereka juga diberikan kuasa. Kuasa itu juga yang diberikan kepada kita, saudara. Amin, saudara. Apakah Bapak Ibu masih percaya kuasa yang Tuhan berikan kepada murid-murid itu masih berlaku dalam kehidupan kita? Amin ya. Mari kita melihat salah satu ayat di dalam Yohanes 12. Di sana Yohanes 12 ayat yang kedua. Tapi kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus diberinya kuasa, saudara. Jadi ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, itu secara otomatis kita sudah diberi kuasa. Firman Tuhan mengatakan setiap orang yang percaya kepada Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Amin. Jadi ketika kita sudah percaya kepada Yesus, kita sudah menjadi milik Kristus, menjadi milik Tuhan, kita sudah memiliki kuasa. Jadi jangan takut, saudara, jangan takut diguna-guna, saudara, jangan takut disantet, saudara, ya. Amin. Kalau kita sudah ada di dalam Tuhan, kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir tentang kuasa-kuasa yang tidak berasal dari Tuhan, kuasa-kuasa luar yang akan mengganggu kehidupan kita, saudara. Karena kita memiliki Tuhan, kita memiliki kuasa yang lebih besar daripada semua itu. Amin. Haleluya. Itulah yang dikatakan, itulah yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Sehingga yang kedua dikatakan penyertaan melalui Roh Kudus menggenapi janji bahwa Dia adalah Allah yang mulia yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang pertama, memberikan kuasa kepada kita. Yang kedua ini Tuhan itu menyertai kita melalui Roh Kudus. Tuhan Yesus mengatakan ketika Dia naik ke surga, Dia akan memberikan penolongnya bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Dan Roh Kudus inilah yang akan menolong kita, yang akan menyertai dalam setiap kehidupan kita, saudara. Nah, di dalam Matius 28 ayat yang 30 ya, itu adalah janji Tuhan ya, itu adalah janji Tuhan. Yesus mengatakan ketika kita memberitakan Injil, ketika kita melayani Tuhan dalam kehidupan kita, jangan takut karena Dia akan menyertai kita. Aku menyertai kamu senantiasa, saudara, sampai kepada akhir zaman ya. Dalam ayat 20b di sana dikatakan bahwa dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan itu sampai kepada akhir zaman, saudara. Bukan hanya sampai sekarang, bukan hanya selama kita hidup di dunia ini, tetapi sampai kepada akhir zaman. Jadi penyertaan Tuhan inilah yang menguatkan kita, yang menjadi kekuatan bagi kita, yang menjadi fondasi kita agar kita semakin semangat untuk memberitakan firman Tuhan, saudara. Jangan takut untuk memberitakan ini, saudara. Ya. Dan yang di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sana dikatakan ketika Roh Kudus itu turun, Dia akan memenuhi setiap orang-orang percaya dan mereka akan melakukan penginjilan, mereka akan memberikan Injil itu dari Yudea, Samaria sampai ke seluruh bumi, saudara. Artinya penginjilan ini bukan hanya
di sebuah kota tertentu, di daerah tertentu, tetapi di seluruh dunia. Yang ketiga, kita diberikan penugasan yang diberikan perintah sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan apa yang kita miliki, saudara. Kita diperintahkan untuk pergi menjadikan semua suku bangsa tanpa terkecuali dengan tujuan. Ada 3 tujuan yang Yesus perintahkan ketika Ia memerintahkan murid-muridnya pergi. Yang pertama, menjadikan semua murid Tuhan. Yang kedua, membaptis mereka. Yang ketiga, mengajak mereka tentang firman Tuhan. Jadi ada 3 poin yang Yesus perintahkan kepada murid-muridnya, dan itu berlangsung sampai sekarang, saudara. Jadi saudara, jadi perintahkan untuk memuridkan. Memuridkan artinya bukan ketika kita sudah menyampaikan firman Tuhan, mengajak orang-orang datang ke gereja, menjadikan mereka Kristen. Bukan hanya sekedar itu, Bapak Ibu, tetapi lebih lagi menjadikan murid yang benar-benar mengikut Tuhan, yang benar-benar menerima Yesus itu sebagai Tuhan mereka, benar-benar menjadikan Tuhan itu sebagai guru, saudara. Kalau kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai guru kita, apa yang diajarkan Yesus itu kita akan ikuti. Amin ya. Contohnya seperti seorang guru sama muridnya, apa yang diajarkan oleh seorang guru kepada muridnya dia akan lakukan, saudara. Karena guru mengajarkan, tentu dia akan mengajarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar kepada muridnya. Itulah sebabnya Yesus mengatakan jadikan semua bangsa Kristen. Tidak ada, saudara. Tetapi Yesus mengatakan jadikan semua bangsa muridku. Artinya jadikan semua bangsa jadi pengikut-pengikut Yesus, saudara. Kita tidak perlu menjadikan orang-orang menjadi Kristen, saudara. Banyak kesaksian sekarang itu orang-orang yang sudah menjadi Kristen, orang-orang yang sudah menerima Kristus, tetapi mereka masih memakai kerudung. Di Batam itu saya banyak jumpa, saudara. Mereka masih memakai kerudung, walaupun mereka sudah menjadi orang percaya, orang Kristen, tapi mereka masih memakai atribut-atribut agama dulu mereka. Karena apa, saudara? Karena yang Yesus perintahkan itu bukan menjadikan semua menjadi orang Kristen, tetapi lebih kepada pengenalan mereka, penerimaan mereka tentang Injil, tentang Kristus, saudara. Ada banyak alasan mereka tidak mau melepas jilbab, karena banyak orang mereka menerima Yesus ketika mereka sudah ada di posisi-posisi yang sudah di atas ya. Banyak dari mereka itu sudah menjadi pegawai, sudah menjadi anggota-anggota dewan, dan ketika mereka sudah menjadi percaya Kristus, mereka masih memakai jilbab. Karena mereka tidak pernah melepaskan itu, saudara. Kalau mereka lepas, kita pejabatannya turun, takut orang-orang yang ada sekitar mereka akan berzina, mengolok-olok mereka, saudara. Tapi ini bukan sedikit, banyak sekali hal-hal ini terjadi. Saya pernah melihat juga menonton satu video, saudara. Di dalam satu ruangan itu semua ada yang pakai peci, pakai kerudung semua, tapi memuji Tuhan, saudara. Bersorak-sorak bagi Tuhan, semangatnya itu luar biasa. Mereka beribadah, saudara. Artinya bahwa kita tidak menjadikan orang Kristen secara jasmani. Di luar yang kelihatan orang Kristen, di dalam KTP yang kelihatan orang Kristen, tetapi dalam keseharian hidupnya tidak mengikuti Kristus, saudara. Inilah yang dikatakan Yesus, bahwa menjadikan semua murid benar-benar menjadi pengikut Kristus, benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan, saudara. Dan yang kedua, di dalam Yohanes ya, Yohanes 8 ayat 31, kita akan baca bersama-sama. Jadi saudara sudah mendapatkan, boleh dikatakan, bisa dibacakan Yohanes 8 ayat 31. Sana dikatakan, katanya kepada Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi, ya, percaya kepadanya jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, dan maka kamu benar-benar adalah murid-Ku. Yesus mengatakan kepada pengikut-pengikutnya, orang-orang yang mengikuti Dia, jikalau kamu tetap ada di dalam firman-Ku, maka kamu itu adalah benar-benar murid-Ku. Jadi orang yang benar-benar ada di dalam firman Tuhan, yang hidup di dalam firman Tuhan, yang setiap kehidupannya, dalam kehidupannya selalu menerapkan perintah-perintah Tuhan ini, inilah yang disebutkan oleh Yesus sebagai murid-muridnya, saudara. Artinya ada suatu ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kalau kamu benar-benar murid-muridku, kalau kamu mengaku adalah pengikutku, kamu akan melakukan setiap perintah yang Yesus berkata. Setiap firman Tuhan yang Yesus katakan, saudara. Artinya kalau kita benar-benar mengakui bahwa kita adalah pengikut Kristus,
artinya kita benar-benar harus hidup di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus hidup di dalam kita. Yang kedua adalah membaptis, artinya mau menggabungkan mereka yang kita jangkau ke dalam tubuh Kristus, ke dalam keluarga Allah untuk bersekutu bersama. Ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 7 dikatakan jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Baptis ini adalah proses, saudara. Kita sudah memberikan orang ini, kita sudah menyampaikan firman itu kepada orang-orang yang akan menerima Yesus, dan proses keduanya adalah membaptis mereka. Artinya mengumpulkan orang-orang percaya ini dalam persekutuan, saudara. Karena Paulus juga mengatakan bahwa jangan kita menjauhkan diri dari persekutuan orang percaya, saudara. Mungkin kita merasa ibadah itu, persekutuan itu kita bisa melakukan di mana saja. Mungkin sekarang di dalam HP ibadah online pun jadi ya, di mana kita itu gampang sekali kalau melakukan ibadah. Tetapi kita lebih diingatkan untuk datang bersekutu bersama, untuk membangun kasih, membangun persekutuan antara sesama kita dengan Tuhan, saudara. Sehingga firman Tuhan mengatakan tujuan membaptis adalah untuk membawa orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus dan menggabungkan mereka di dalam satu jemaat, satu persekutuan yang dikehendaki oleh Tuhan saja. Dan yang ketiga, ini tujuan Yesus yang memerintahkan untuk menginjili adalah mengajar, ya. Ketika kita sudah memuridkan, sudah membaptis, dan yang ketiga mengajar mereka melakukan setiap firman Tuhan saja. Jadi bukan hanya kita sudah menginjili, mereka sudah percaya dan akhirnya jadi orang Kristen, ya sudah, tidak, saudara. Ada prosesnya. Kita harus mengajar mereka melakukan, menjadi orang percaya dan melakukan setiap firman Tuhan. Kalau di dalam Ulangan di sana, Ulangan 6 ayat yang 6 itu adalah perintah Tuhan ketika Dia membawa orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan memerintahkan orang-orang Israel, orang-orang bangsa-bangsa Israel untuk mengajarkan setiap perintah Tuhan kepada anak-anak mereka, kepada keluarga mereka. Misalnya dikatakan bahwa apa yang diperintahkan kepadamu pada hari ini kata Tuhan, saudara, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkan yang berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi di mana saja saudara, Tuhan mengingatkan kita memberitakan firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan ini. Ini lebih khusus dikatakan, diperintahkan kepada sebuah keluarga. Tuhan memberitakan bangsa Israel untuk selalu mengajarkan firman Tuhan itu dalam keluarga, dimanapun saudara, di rumah, di ladang, di suatu pekerjaan, di perjalanan, terus ajarkan firman Tuhan itu. Itulah sebabnya jadi perintahkan untuk mengajarkan firman Tuhan, bukan mengajarkan suatu doktrin, bukan mengajarkan suatu pemahaman-pemahaman yang gereja ajarkan, tetapi mengajarkan firman Tuhan. Ini adalah yang diajarkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan menyuruh kita untuk memuridkan, artinya kita memuridkan firman Tuhan. Di mana saja saudara, saudara tidak perlu khawatir firman untuk memberitakan Injil itu hanya boleh dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mungkin secara jabatan mungkin dikhususkan oleh dari gereja, mungkin dari sebuah lembaga itu hanya untuk seorang misionaris, dia khususnya untuk menginjili. Tetapi perintah ini, perintah firman Tuhan ini datang kepada semua orang percaya, semua kita yang sudah percaya Yesus. Kita mesti memberitakan firman Tuhan. Dimanapun saudara, seperti tadi saya katakan bahwa ketika saya di sekolah, walaupun bukan secara besar-besar saya menyampaikan datanglah semua, kalian harus bertobat, kalian harus percaya itu. Tidak seperti ini juga saudara ya. Mungkin kita pasti di lembaga saudara. Tetapi dengan cara-cara kita, dengan pergaulan kita di lingkungan kita, di dalam lingkungan kerja kita, di dalam sekolah kita, di dalam pelayanan kita, saudara, kita bisa memberitakan itu. Di dalam, kalau kita sebagai seorang guru, kita bisa memberitakan itu di dalam pengajaran kita, saudara. Ya. Kalau kita sebagai seorang kepala manajer, kita bisa memberikan pengajaran-pengajaran, memberitakan Injil di dalam lingkungan kita. Jadi bukan hanya kita di gereja langsung mengutus di suatu tempat, di suatu pedalaman mungkin itu orang-orang tertentu, tetapi dalam kehidupan keseharian kita,
kita bisa menyampaikan firman Tuhan itu. Amin, saudara. Nah, firman Tuhan katakan jangan takut ditolak oleh manusia, saudara. Tapi takutlah ditolak oleh Tuhan yang kita saudara. Amin. Ini adalah perintah Yesus yang mesti kita lakukan. Ya, saya punya satu kesaksian lagi, saudara. Suatu ketika saya diutus ke sebuah pulau. Kami ada 5 orang. 5 ini kami semua dari Papua, saudara. Ya, lihat wujud, warna kulitnya, mukanya mungkin hampir mirip sama saya lah. Jadi pada saat itu mereka mengutus seorang pastor, dia mengutus kami ke sebuah pulau di pulau di Batam. Dan di pulau itu mayoritas semuanya adalah orang-orang Melayu, saudara. Orang-orang Muslim semua di sana. Dan kami diutus ke sana, kalian ke sana, coba perhatikan keadaan di sana. Kalau bisa kalian injili orang-orang di sana, saudara. Itu adalah perintah yang diberikan kepada kami. Dan kami langsung dengan semangat kami pergi ke sana, saudara. Ketika kami memasuki pulau itu, kami 6 bulan di sana, saudara. Kami sudah kenal ada satu keluarga, ibu-ibu, yaitu sama suaminya saja sudah Kristen, anak-anaknya ada sekitar 20 lebih. Itu anak dari dirinya, anak sendiri itu ada 12, tapi anak-anaknya itu baik, saudara. Jadi keluarganya itu keluarga yang sangat besar, tetapi anak-anaknya itu masih beragama Muslim, saudara. Hanya dia sama suaminya saja yang menjadi Kristen. Kami diurus ke sana, saudara. Kami di sana sudah 1 minggu, kami keliling-keliling jalan-jalan. 1 minggu kami lapor juga kepada desa di sana, kepada RT RW yang kepala kampung, ibaratnya. Kami sudah lapor, oke. Kami di sini, kami mau belajar kehidupan orang-orang di sini. Kami bilang, oke lah. Jadi kalian bisa bantu orang-orang di sini. Selama 1 minggu, 2 minggu kemudian, saudara, datanglah satu kapal itu dipenuhi dengan polisi, saudara. Datang anggota polisi, mereka datang untuk menangkap kami, saudara. Jadi mereka datang langsung di tempat tinggal kami, mereka langsung masuk. Jadi mereka bilang, kami datang ke sini karena ada laporan ada orang asing di sini. Kami bilang, kami bukan orang asing, kami orang Indonesia, katanya. Mana KTP kalian? Kami tunjukin KTP kami. Ternyata kami memang orang Indonesia. Oh, tapi apa tujuan kalian datang ke sini? Karena yang melaporkan ini ternyata adalah seorang hamba Tuhan juga, saudara. Dia takut kalau kami membuat gereja di sana, ya. Jadi dia lapor ke polisi, ada orang-orang asing yang masuk di sana. Kalau polisi ingin menangkap kami, saudara, langsung mereka bilang, mereka tanya kepada kami, tujuan kalian apa datang ke sini? Kami bilang, kami datang ke sini mau belajar karena kami ini masih pelajar. Jadi kamu mau belajar tentang kehidupan masyarakat di sini. Tapi polisi itu aja lagi, kamu kalian nggak bisa belajar di tempat kalian di sana. Kenapa harus jauh-jauh datang ke sini, katanya? Lalu dia menunjukkan satu pertanyaan lagi, apakah kalian itu OPM, katanya? Kamu baru tahu OPM? OPM itu kalau di Papua sana disebut dengan Organisasi Papua Merdeka. Nah, itu ada sebuah organisasi. Jadi Papua itu ingin memisahkan diri dari negara Indonesia. Jadi mereka menyebut kami itu OPM. Mereka punya kami menyembunyikan senjata di situ, ya. Kami menyembunyikan senjata lalu ingin memberontak di negeri itu di pulau itu. Tetapi kami menunjukkan bahwa kami ini benar-benar dari sebuah pendidikan agama Kristen. Kami tidak melakukan kejahatan seperti itu, saudara. Kami cerita dan akhirnya mereka terima, saudara. Kami menjelaskan bagus-bagus. Kami bilang kami ingin belajar dari kehidupan masyarakat di sini. Kami tidak bilang ingin menginjil, saudara. Jadi lebih parah lagi masalahnya, kan? Kami hanya bilang kami hanya mau membantu satu keluarga ini yang tempat ibu yang kami tinggal itu. Kami bilang kami mau membantu keluarga tempat ini. Sekalian kami mau belajar kehidupan orang-orang di sini. Dan akhirnya, saudara, diperiksa semua di dalam kamar, dalam rumah, tempat tinggal kami, mereka semua masuk, saudara. Takutnya ada yang disembunyikan situ, ya. Ternyata, saudara, tidak ada. Cuma kami, karena kami benar-benar datang dengan tujuan yang baik, saudara, ya, untuk memberitakan firman Tuhan. Dan kalau saya percaya bahwa semuanya itu diselesaikan dengan baik karena pertolongan Tuhan. Jadi terbukti bahwa Tuhan akan menyertai setiap kita dalam mengabarkan firman Tuhan, saudara. Dan akhirnya mereka pulang, oke. Mereka terima alasan kami dan mereka tiap bulan itu mereka datang mengawasi, ya, ada ini. Lalu
lambat laun saudara kami bergaul dengan masyarakat di situ, kepala desanya menerima kami, dan sampai akhirnya kepala desa itu meminta kami mendoakan dia ke desa kita. Luar biasa ya. Amin. Itu adalah perbuatan Tuhan, mujizat Tuhan yang pernah saya rasakan, kebaikan Tuhan dan firman Tuhan ini benar-benar terbukti saudara. Ketika kita memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, janji Tuhan itu benar-benar digenapi. Penyertaan Tuhan itu benar-benar ada saudara. Dan ketika kami selesai 6 bulan, kami ingin pulang, mereka tahan-tahan kami, janganlah pulang, di sini aja. Nah, ini adalah perbuatan-perbuatan Tuhan yang bisa kita saksikan saudara. Jadi jangan takut, yang ini saya bagikan, jangan pernah takut saudara. Dan ada beberapa kali kami mengalami penolakan seperti ini, tetapi itu biasa saudara. Murid-murid Tuhan itu, rasul-rasul yang terdahulu, mereka mengalami hal yang lebih parah ya. Mereka bahkan dijatuh, mereka bahkan mati-mati. Artinya mereka disiksa, dianiaya sampai matinya itu bukan mati-mati biasa saudara, tapi matinya itu sangat mengerikan saudara ya. Jadi penderitaan yang kita alami, penolakan yang kita alami ketika kita memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebenaran itu tidak sebanding dengan apa yang dialami orang-orang dulu saudara. Apa yang dialami Yesus lagi lebih parah saudara. Artinya bahwa jangan takut, jangan ragu untuk memberitakan firman Tuhan, karena Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Jadi kesimpulannya saudara, jadi untuk amanat agung yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus itu bukan sebuah permintaan, tapi sebuah perintah saudara. Kalau sebuah permintaan mungkin kita bisa bernegosiasi ya. Tuhan jangan dulu lah, nanti aja lah. Tuhan jangan suruh dia aja dulu lah. Mungkin kita bernegosiasi seperti itu. Tetapi ini sebuah perintah bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi tanpa terkecuali ya, bagi kita semua yang ada di ruangan ini, maupun orang-orang yang sudah menjadi Kristen, kita mesti memberitakan Injil ini saudara. Nah, bukan hanya tugas sebagai pendidik, misionaris, gembala ataupun pelayan, tetapi tugas ini bagi kita semua. Dalam lingkungan kita bisa membagikan kabar ini saudara, memberitakan firman Tuhan, memberitakan kasih Tuhan saudara. Melalui kesaksian kita bisa memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil ini. Mungkin kita pernah mengalami sebuah mujizat dalam kehidupan kita, kesembuhan mungkin ya. Jadi kita bisa bagikan di dalam lingkungan kita, menguatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin mereka mengalami masalah yang sama dengan kita, mungkin kita sudah lewati ya. Itu adalah cara-cara, bukan hanya langsung menyampaikan firman. Itu adalah salah satu caranya. Banyak cara kita bisa memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil ini dalam kehidupan kita, dalam lingkungan kita, dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena kita tidak telah menerima anugerah keselamatan itu, saudara, Tuhan memberikan keselamatan kepada kita itu gratis ya, kita tidak perlu bayar. Amin. Nah, kita diberikan secara gratis, maka kita pun harus membagikannya secara gratis, saudara. Jangan hitung-hitungan ketika kita mau memberikan Injil, saudara. Ketika kita mau datang ke suatu tempat, ada kendaraan, ada uang di sana, saudara. Itu bukan menjadi alasan, saudara. Tetapi karena Tuhan sudah memberikan kita secara gratis, secara cuma-cuma kerajaan tentang keselamatan itu, sehingga kita pun harus membagikannya cuma-cuma secara gratis juga kepada orang lain. Amin. Bapak Ibu siap memberitakan Injil, siap memberitakan Injil, katakan amin. Amin. Kita firman Tuhan sampai di sini. Kita bagi tepukan ke Tuhan kita untuk kebenaran firman yang sudah diperkenalkan dari kita, dan kita terus pegang ya perintah, yang dikatakan perintah untuk kita semua, tidak ada yang terkecuali. Jadi firman Tuhan itu menjadi benih yang akan tumbuh subur di dalam setiap hati kita yang menerima pada hari kita. Amin kan? Oke. Jadi kita akan teruskan ibadah kita akan mengambil uang persembahan dan dengan doa syafaat, dan seterusnya nanti kita akan tutup dengan doa. Jadi sebelum itu saya ada beberapa pengumuman yang seperti yang sudah diumumkan beberapa minggu yang lalu tentang anniversary kita di cabang Bintulu dan juga di Kucing. Kita ada menerima undangan untuk bersama meraihkan mereka untuk Bintulu pada hari Sabtu ini ya, pada 14 hari bulan jam 9 pagi. Jadi kita semua yang boleh berkesempatan, kita pergi sama-sama
untuk bersama mereka merayakan kebaikan Tuhan atas penyertaan Tuhan adanya gereja BCM di Hulu. Sudah 10 tahun mereka mau merayakan itu. Jadi kita diundang, dan juga untuk di Kuching juga ada pada 15 November 17 November pada hari Jumaat, ada penyanyi Michael Penjaitan dan juga Pak Abraham diikut bersama. Kita juga turut diundang. Boleh buku tiket awal ya, masih ada 1 bulan ke depan. Jadi kita akan mengadukan persembahan, dan ada yang belum ada envelope boleh masukkan di sebelah sana, ada envelope. Dan sebelum nanti pendoa syafaat akan berdoa untuk uang persembahan dan seterusnya berdoa untuk syafaat. Lepas itu baru kita akan memberikan uang persembahan. Oke. Dan sebelum itu saya mau mengalu-alukan ada beberapa yang saya nampak di sini. Yang pertama kali boleh angkatkan tangan kita. Oke, ada 1, 2, 3, 4. Doa untuk Tuhan. Terima kasih ya untuk dapat hadir bersama. Kami sangat senang, dan kita harap kalau kita berada di sini dan tidak ada di mana-mana untuk beribadah, kita sangat terbuka dan kita senang hati untuk kita bersama di sini, hadir di sini bersama, membangun bersama, belajar bersama, untuk bertumbuh bersama menjadi pribadi yang kuat dalam Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini berdoa bersama. Di waktu ini saya serahkan untuk Pak Emit doa untuk persembahan dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa, terima kasih atas segala kebaikan dan sempurna kesetiaan di sepanjang hari sehingga hari ini, di hari Minggu di mana kami telah datang bersama Engkau di sini Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala apa yang telah Kau curahkan dalam kehidupan kami pada minggu yang sudah berlalu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat yang telah Kau bagikan di dalam kehidupan kami. Apapun Tuhan, setiap berkat itu akan juga kami pulangkan, yaitu sebanyak yang kami mampu dan sebanyak yang kami rela di hati kami mengikut apa yang telah Kau maukan di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau tidak memandang apa yang kami miliki, tetapi apa yang Kau pandang ialah isi hati kami, isi hati yang ingin berkorban bersama-sama untuk menjayakan misi Engkau di dalam kehidupan setiap orang yang masih belum diselamatkan, dan menguatkan lagi orang-orang yang telah percaya kepada Engkau. Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur Tuhan atas segala firman yang telah disampaikan oleh hamba, dan Engkau menggunakan hamba-Mu untuk menyampaikan segala firman yang begitu bermakna bagi menguatkan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala apa yang telah Kau sediakan di dalam firman yang telah disampaikan. Semoga dengan apa yang telah kami dengar melalui hamba-Mu akan dapat menerangkan lagi, memberikan cahaya yang begitu terang, dan memberikan kami rasa yang begitu masin seperti garam, sehingga manusia dapat lain yang belum mengenali Engkau akan dapat melihat dan akan dapat berjalan dalam terang firman itu, dan dapat lagi ya Tuhan dapat merasa garam di dalam kehidupan mereka, seperti garam yang telah Kau sediakan menjadi garam. Tuhan, kami berucap syukur, bukan saja lagi kami untuk menyampaikan, yaitu menjadikan, memulihkan orang di luar sana. Bukan lagi kami datang untuk membaptiskan mereka. Bukan lagi kami datang, bukan saja kami datang untuk menjadikan mereka sebagai orang yang percaya kepada Engkau, tetapi kami digunakan oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang, untuk menyatakan, yaitu dan mendemonstrasikan kuasa Tuhan di dalam kehidupan mereka, supaya mereka lebih teguh. Kami klaim Tuhan, kami mengklaim Lukas 10 ayat 8 dan 9. Kami dibenarkan untuk berjalan menyatakan kuasa-Mu melalui kepercayaan kami, sehingga lebih ramai lagi orang-orang yang sakit, orang-orang yang memerlukan dapat diselamatkan melalui kuasa Engkau. Tuhan, kami berdoa untuk pimpinan kami, daripada Pak Niko sampai kepada Pak Irwan, dan juga dengan Pastor Daniel dan Pastor Roland yang ada di tempat ini. Kami berdoa, kami percaya
bahwa Tuhan telah menjadikan mereka sebagai anak dan murid, sebagai orang yang mengajar dan sebagai orang yang memimpinkan kami ke jalan yang benar, yaitu jalan menuju ke jalan kebenaran, sebab kebenaran Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan bahwa jadikanlah kehidupan mereka untuk senantiasa lebih luas lagi penjangkauan melalui mereka, lebih luas lagi akan ada lagi orang-orang yang akan menerima yaitu kehadiran mereka di dalam perjalanan, di dalam pelayanan mereka Tuhan. Guna pakai kalau mereka semuanya Tuhan, dan begitu juga dalam tugasan seharian mereka, permudahkan Tuhan. Apapun perbincangan, apapun message yang ingin Tuhan sampaikan melalui pemikiran mereka, melalui pendengaran mereka, melalui penglihatan mereka, melalui sensitivitas mereka, Tuhan aktifkan semuanya dan jadikanlah Tuhan penghalusan dari segi apa yang mau disampaikan mereka adalah penghalusan yang datangnya daripada Engkau. Guna pakaikan mereka Tuhan, lidah mereka untuk menyampaikan setiap apa yang Tuhan inginkan untuk anak-anak Tuhan yang dijaga, yang dipeliharakan, yang digembalakan melalui mereka. Tuhan, begitu juga kami berdoa Tuhan bagi keluarga besar mereka, setiap daripada keluarga besar mereka. Tuhan, kami mohon, kami percaya bahwa Tuhan telah mengurapi dan memelihara. Tidak ada kerugian, tidak ada apapun yang hilang daripada dalam keluarga mereka. Malahan setiap daripada mereka akan hidup bertambah-tambah dengan karunia kasih daripada Bapa, penjagaan daripada Bapa sendiri. Kami juga berdoa Tuhan untuk para jemaat yang ada di sini. Tuhan, sekiranya jemaat-jemaat yang telah dibaptiskan di dalam gereja ini Tuhan, sekiranya Tuhan gerakkan hati mereka untuk datang kembali, untuk datang ke sini dan tidak lagi bermain-main di luar sana. Sebab di dunia luar Tuhan tidak ada tempat untuk perlindungan yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan keamanan. Sebab di dalam tempat di mana Tuhan telah menjadikan mereka sebagai anak Tuhan dan telah dimuridkan di sini, telah dibaptiskan di sini, mereka kembali ke sini Tuhan. Kembalikan mereka ke sini Tuhan. Sekiranya mereka ada di luar sana yang tidak lagi datang ke sini disebabkan oleh masalah-masalah pribadi mereka, Tuhan masuk campur dalam urusan kehidupan mereka. Setiap hari pergumulan mereka kami mohon diselesaikan, sebab Tuhan mati di atas kayu salib dan telah menyatakan bahwa semua perkara di dalam kehidupan orang percaya sudah diselesaikan. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pemimpin, yaitu untuk para pemimpin negara kami, termasuk dengan yang di Pertuan Agung serta Perdana Menteri kami dan Sri Anwar Ibrahim dan menteri-menteri kabinetnya yang lain Tuhan. Kami mohon masuk campur Tuhan bagi menyelesaikan semua perkara, baik yang dari segi politik ataupun perekonomian ataupun apa juga yang Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon masuk campur daripada Tuhan untuk menyelesaikan. Bagikan mereka segala roh takut akan Engkau ya Bapa, dan setiap para pemimpin juga Tuhan yang ada di jabatan-jabatan kerajaan, sama ada yang di jabatan pertahanan, jabatan kesehatan, jabatan apapun Tuhan yang ada di dalam negara kami, kami mohon masuk campur Tuhan, masuk campur tangan Tuhan di dalam urusannya. Semoga setiap perkara yang ada di dalam, yang ada kemelutnya, yang belum selesai, terutama sekali Tuhan berkenaan dengan apa juga perundangan-perundangan yang belum selesai, kami mohon masuk campur Tuhan, tangan Tuhan di dalam semua perkara ini. Dan kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus juga kami telah berdoa dan kami mengucap syukur atas segala kebaikan yang telah dijadikan di dalam kehidupan kami pada setiap hari. Dan kami percaya bahwa setiap dari pribadi kami telah diberkati oleh Tuhan dan akan diberkati oleh Tuhan juga pada minggu-minggu yang akan datang dan sehingga habisnya bulan Oktober. Kami berdoa Tuhan dalam perjalanan kami untuk menuju membinakan gereja anak yang di luar sana yang belum mengenali Engkau. Jadikanlah kami sebagai alatmu untuk mendapatkan mereka, untuk bersama-sama untuk menjangkau setiap daripada mereka di bawah, untuk tinggal di dalam rumah Bapa. Tuhan, kami juga berdoa
bagi keluarga yang sedang sakit. Kami senantiasa berdoa untuk mereka. Tuhan, tidak kira mereka berada di mana, orang-orang yang sakit sekarang, kami berdoa untuk mereka Tuhan. Engkau masuk campur di dalam segala urusan mereka Tuhan. Kami mohon roh kesembuhan daripada Yesus Kristus, darah Yesus tercurah di atas kehidupan mereka. Bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa untuk diri kami sendiri yang sedang sakit Tuhan. Engkau sembuhkan sakit penyakit. Sekiranya sakit penyakit ini datang daripada kuasa-kuasa kegelapan, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kegelapan tidak berkuasa terhadap kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus menutup kudus tubuh jiwa dan roh kami. Darah Yesus memberikan kekuatan kepada kami. Darah Yesus membuka berkat masa depan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu silakan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Dia tidak dilakukan. Jadikan doa doaku bahwa hidupku sekarang.
boleh menjadi berkat, boleh menjadi mesbah doamu, boleh menjadi rumah doamu Tuhan, agar semua suku bangsa boleh melihat kehidupan, agar semua suku bangsa boleh datang menyembah Tuhan, boleh mengenal Injil keselamatan Tuhan melalui kehidupan kami. Jadikan hidup kami Tuhan sebagai pelaku-pelaku firman, sebagai pembawa-pembawa pemerintah Tuhan, pembawa firman Tuhan, agar melalui kehidupan kami dan boleh menerapkan setiap firman dalam kehidupan kami, agar Injil Tuhan boleh kami sampaikan kepada orang-orang, kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan. Terpujilah Tuhan, pakailah setiap anak-anakmu, pakai setiap jemaat Tuhan di tempat ini, biarlah kehidupan kami boleh menjadi pembawa-pembawa pemerintah kabar baik Injil Yesus Tuhan. Terpujilah Bapa yang baik. Bersyukur Tuhan kepada kami pada hari ini, Tuhan telah berkati kepada kami awal hingga akhirnya Tuhan. Ya pujian, ya hormat, kemuliaan kami panjatkan hanya kepadamu. Terpujilah Tuhan. Harapan hati kita berkadar pada Tuhan, dan damai sejahtera, kasih karunia, pemeliharaan dan penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus akan selalu menyertai kita dalam setiap kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam pendidikan kita. Tuhan memberkati, Tuhan pelihara kita. Damai sejahtera sukacita daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Putranya dan persekutuan dengan Roh Kudus. Allah Bapa kita menyertai kita, melihara kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yesus datang ke kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Tuhan.